Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali saya Ayu Porotuo kembali menemani Anda dalam program yang akan memberikan informasi dan edukasi seputar dunia kesehatan tentunya hanya di Solusi Menuju Sehat. Selama 1 jam ke depan pemirsa kita akan berdiskusi dan berdialog bersama narasumber kita. Dan senang sekali di hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup erat kaitannya nih dengan kaum wanita ataupun Anda yang bekerja di industri kreatif dan penampil. Kita akan berbicara mengenai dampak kosmetik pada kesehatan kulit. Dan bersama narasumber kita ada Dr. Asrawati Sofyan, MKes SPKK yang merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Umum Tadulako dan Klinik Karsa. Kita sapa dulu pemirsa. Halo dokter. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Ayu. Alhamdulillah. Ini lagi musim penyakit ya. Ya. Tapi memang harus selalu sehat ya dokter ya. Ya. Dan pemirsa di sore hari ini satu topik ini cukup erat ya kaitannya dengan wanita dan juga Anda yang suka bekerja di depan layar atau bertemu dengan banyak orang. Nah, di Indonesia sendiri dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta, 150 diantaranya adalah kaum wanita yang merupakan pasar terbesar bagi kosmetik juga nih pemirsa. Nah, banyak sekali kosmetik yang aman dan tidak aman. Nah, seperti apa dampaknya? Yuk kita langsung ngobrol aja dengan dokter kita. Dokter, Ya. dampak kosmetik pada kesehatan kulit. Mungkin pemirsa di rumah ini masih banyak yang belum tahu nih, apa sih yang dimaksud dan kosmetik itu yang ditaruh di mana aja, apakah hanya di wajah atau di mana? Coba dijelaskan dulu ke pemirsa. Oke, jadi sebenarnya untuk kosmetik kan memang dari tahun ke tahun dia akan dari beberapa abad pun juga akan dia berubah pengertiannya. Jadi apapun yang kita oleskan, apapun yang kita berikan ke daerah wajah, ya di daerah kulit maupun di rambut ataupun juga kuku yang berfungsi mungkin untuk membersihkan sebagai cleansing ya, ataupun juga sebagai pelembab ataupun juga untuk merubah dari tekstur itu sendiri seperti itu. Jadi apapun yang dioleskan itu pasti akan termasuk dalam kosmetik itu sendiri. Oke, berarti tidak terbatas dengan wajah. Tidak. Oh. Tidak. Jadi bukan cuma di daerah wajah saja. Di daerah kulitnya kita semuanya itu termasuk dengan kosmetik. Jadi sebenarnya kosmetik ini kita kan membagi sebenarnya ada 3. Oke. Jadi yang pertama kosmetik yang berfungsi untuk pemeliharaan ataupun juga perawatan seperti pembersih. Pembersih bisa jadi sabun seperti itu, sabun untuk wajah, sabun untuk badan ya. Kemudian untuk rambut, untuk kuku itu juga termasuk dalam kosmetik. Kemudian yang berfungsi juga untuk pelembab. Pelembab di daerah wajah, kemudian di daerah badan yang biasa kita kenal dengan hand body itu juga termasuk dalam kosmetik. Kemudian yang berfungsi juga untuk peeling ataupun juga pengelupasan itu juga termasuk. Kemudian yang kosmetik yang berikutnya adalah kosmetik rias. Nah, ini yang paling sering digunakan. Iya, Nah, ini iya. semuanya, entah itu dia foundation, semuanya yang termasuk dalam untuk menghias tubuh ya, termasuk wajah ataupun juga badan. Kemudian yang ketiga adalah kosmetik parfum. Jadi sebenarnya pembagian kosmetik itu ada beberapa yang memang kita bagi seperti itu. Tapi yang mungkin dikenal kalau kita berbicara dengan kosmetik biasanya mengarahnya ke kosmetik rias atau kosmetik yang dekoratif seperti itu. Memang ya banyak masyarakat yang mengartikan termasuk saya juga nih dokter, kosmetik itu hanya make up saja yang mungkin kita sebutkan ya, make up hanya untuk wajah, mungkin cat kuku, cat rambut seperti itu. Itu semua termasuk dalam kosmetik. Berarti bisa kita artikan kalau setiap orang itu pasti menggunakan kosmetik? Ya, mulai dari bayi sampai pun juga usia lanjut pasti semua menggunakan kosmetik. Nah, sebenarnya yang harus kita lihat sebenarnya kalau untuk kita melihat dampaknya, sebenarnya dampak yang jika memang dia sesuai sebenarnya sih tidak akan memberikan dampak, malahan akan memperbaiki ataupun juga istilahnya kalau misalkan kita mudah untuk menjadi kulitnya agak lebih tua itu bisa istilahnya dipertahankan. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi pemirsa ternyata kosmetik itu jangan salah tangkap lagi ya. Tidak hanya make up nih ataupun cat rambut ataupun cat kuku gitu ya, tapi ada juga kosmetik untuk membersihkan termasuk yang sehari-hari kita pakai ya. Sabun, body care, biasanya mungkin kita sebut body care dan skincare ya, dokter. Skincare-nya. Itu termasuk juga dalam kosmetik. Oke, berarti ini justru semua penduduk Indonesia nih yang sudah menggunakan ya. Tidak hanya kaum wanita aja. Oke. Nah, lalu dokter
ketika semua orang membutuhkan kosmetik, ada begitu banyak produk, ada begitu banyak pilihan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Apa yang harus kita perhatikan sebenarnya ketika memilih perawatan ataupun kosmetik untuk tubuh kita? Oke, sebenarnya yang harus kita perhatikan itu sebenarnya yang pertama itu kita harus menentukan kita memakai kosmetik itu untuk apa. Okay. Maksudnya apa, tujuannya apa kita memakai kosmetik. Itu yang pertama yang harus kita, sebelum kita melakukan pemilihan atau penggunaan kosmetik. Jadi kita harus tahu sebenarnya ini kosmetik kita untuk apa. Apakah untuk misalkan nih di wanita biasanya saya ingin untuk melembabkan kulit, atau saya ingin cuma untuk menghias wajahnya saya saja. Itu harus kita ketahui. Kemudian yang kedua adalah sebenarnya kita harus mengetahui jenis kulitnya kita. Apalagi terutama yang dioleskan di daerah wajah, karena di daerah wajah ini memang memiliki, istilahnya saya bilang satu daerah yang memang khusus. Jadi karena memang memiliki agak kompleks ya, maksudnya kompleks itu pada beberapa orang ada yang memiliki kulit yang kering, kemudian ada yang normal, kemudian ada yang berminyak, tetapi ada juga yang kombinasi. Mungkin di daerah T-zone-nya itu daerah dahi dengan hidung itu dia termasuk kulitnya normal aja. Tetapi pada dia saat masuk di daerah U-zone ya, U-zone itu di daerah kedua pipi dan daerah dagu, dia termasuk dalam kulit yang berminyak. Itu ada. Jadi setidaknya kita harus mengetahui kulitnya saya ini apa ya sebelum kita memilih untuk kosmetik. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kosmetik itu yang harus kita gunakan, maksudnya kosmetik apa saja yang bisa kita gunakan. Jadi di sini kita akan lebih mengarahkan kosmetiknya. Jadi pilihan kosmetiknya apa yang sebaiknya kita gunakan seperti itu. Jadi mengenai usia juga itu akan mempengaruhi pemilihan kosmetiknya. Jadi untuk usia bayi, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan untuk usia lanjut akan berbeda tingkatan kosmetiknya, terutama untuk pemeliharaan atau perawatan kulitnya. Jadi kalau untuk yang dekoratif ataupun juga rias biasanya sih umumnya sama. Biasanya tapi bermain di jenis kulitnya kita. Jadi misalkan atau juga biasanya kalau di daerah wajah untuk dekorasi, kosmetik dekorasi biasanya akan berhubungan dengan warna kulitnya kita. Ya, jadi kalau misalkan kita untuk warna kulit yang cenderung putih itu biasanya kita akan berbeda. Untuk warna terutama yang kayak misalkan foundation ataupun juga bedaknya akan berbeda. Kemudian untuk kulit yang agak gelap pasti akan berbeda. Akan ditentukan juga jenis kulitnya. Karena kalau untuk yang jenis kulit yang berminyak ataupun juga yang kering itu akan berbeda pemilihannya. Seperti itu. Oke, berarti yang paling utama itu kita harus tahu dulu ya dokter, apa sih tujuan menggunakan kosmetik atau perawatan tadi untuk tubuh kita, lalu mengetahui jenis kulit, di mana ternyata jenis kulit di wajah saja ada banyak. Jenis kulit di bagian tubuh lain juga begitu seperti itu. Iya, tapi kalau untuk yang di daerah badan biasanya dia general saja. Maksudnya general itu tidak mungkin jenis kulitnya di daerah tangan dengan badan akan berbeda, itu tidak. Tapi kalau untuk di daerah wajah biasanya dia memiliki yang campuran. Maksudnya campuran itu mungkin di daerah T dan U-nya tidak sama seperti itu. Dan memang ada juga beberapa jenis kulit yang sensitif. Itu juga harus lebih memperhatikan jenis kosmetik yang akan digunakan. Oke, pada intinya harus lebih berhati-hati lagi ketika memilih produk yang tepat untuk perawatan wajah seperti itu ya dokter. Lalu kemudian perlu mengetahui usia. Ya, usia. Itu akan mempengaruhi penggunaannya. Terutama kalau misalkan remaja biasanya kan masa pubertas. Masa pubertas itu akan istilahnya dari dia anak-anak menuju ke dewasa. Jadi otomatis peningkatan dari tekstur kulitnya, struktur kulitnya akan berubah secara pesat. Jadi memang harus diperhatikan, terutama jika misalkan pelembab. Kalau di usia remaja sebenarnya untuk pelembab biasanya kita tidak menyarankan, karena memang dia tekstur kulitnya memang sudah normal, kecuali kalau memang aktivitasnya yang memang apalagi kalau di Palu kan udaranya panas. Udaranya panas. Kemudian yang kedua adalah aktivitasnya lebih lama di dalam ruangan yang menggunakan AC. Nah itu pasti akan lebih otomatis menggunakan pelembab. Tapi kalau untuk remaja biasanya kita tidak menyarankan seperti itu. Terutama tapi kalau untuk yang
dewasa ataupun kalau dewasa mungkin minimal ya, tergantung jenis kulitnya. Tapi kalau di usia lanjut, malahan kita menyarankan penggunaan dari pelembabnya itu sendiri. Oke, ini dalam konteks wajah ya dokter ya? Wajah. Oke, berarti pelembab ini bisa dikategorikan salah satu yang cukup penting untuk menjaga kelembapan kulit wajah. Seperti itu. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk berkonsultasi langsung dengan narasumber kita. Silakan masuk di line interaktif kami di 0451 452 414 ataupun di 0813 9076 2685. Kami berikan Anda kesempatan untuk bertanya langsung dengan narasumber kita. Bagi Anda yang mungkin memiliki diagnosis kulit atau masalah kulit akibat penggunaan kosmetik, silakan langsung ditanyakan. Dan kita menyambung lagi nih dokter. Oke, kita tahu tujuannya, tahu jenis kulitnya, usianya, kayaknya cukup sulit ya memilih kosmetik dengan begitu banyak produk yang ada di pasar. Nah, kalau berbicara tadi mengenai tujuan, kita ketahui tujuan kosmetik ada yang membersihkan, melembabkan, peeling, rias, dan untuk parfum pun adalah kosmetik. Saya pengen membahas sedikit mengenai kosmetik untuk membersihkan, dokter. Kalau kita punya anak bayi ya biasanya kulitnya masih sangat-sangat sensitif. Biasanya orang-orang tua baru yang biasanya khususnya itu jadi pusing sekali nih dokter memilih produk kosmetik yang paling tepat untuk anak bayinya. Memang kosmetik untuk bayi itu diformulasikan khusus untuk kulit bayi yang sensitif atau sebenarnya kalau pakai sabun orang tuanya juga sudah cukup? Sudah cukup, ya. Sebenarnya kalau untuk perawatan bayi sebenarnya memang karena memang dia tidak ada, istilahnya begini, yang pertama jenis kulitnya masih baru, maksudnya baru itu struktur kulitnya memang belum sempurna, jadi memang kita tidak menyarankan beberapa perawatan pada bayi yang memiliki tingkat deterjen atau sabun yang tinggi, kemudian yang kedua tingkatan parfumnya yang tinggi. Tetapi kan di pasaran sudah bagus, maksudnya sudah ada memang untuk yang bayi. Nah, jadi memang pada saat kita untuk bayi ya, otomatis pasti pembelian kosmetiknya untuk bayi. Karena tapi biasanya kalau untuk bayi kan memang ada yang alergi. Nah, ini kalau misalkan jenis kulit ataupun juga memang bayinya memang memiliki tingkat, istilahnya kalau saya biasa ada diagnosis atopi ya, jadi kecenderungan untuk kekeringan kulit, biasanya memang kita harus memilih kosmetik ataupun juga pembersih yang memang khusus di kemasannya itu ada hipoalergik seperti itu. Jadi sebenarnya apapun yang dipasarkan itu kan sudah ada BPOM-nya, jadi pasti sudah teruji klinis. Nah, uji klinisnya ini pasti sudah melalui beberapa tahapan dan otomatis aman untuk digunakan. Kecuali kalau memang dia anaknya memang memiliki gangguan kulit seperti itu, jadi memang harus ekstra untuk perawatannya. Jadi tidak ada masalah sih mau yang apa, tapi harus diingat dulu bayinya memang tidak ada masalah untuk kulitnya. Tapi kalau misalkan sabun dewasa kemudian digunakan pada bayi, nah itu yang jadi bermasalah karena istilahnya diperuntukkan kan untuk dewasa, tapi untuk bayi itu memang tingkatan itu tadi saya bilang deterjen ataupun juga sabunnya dengan parfumnya ya, pewanginya itu harus minimal. Jadi memang harus disesuaikan dengan usianya anak-anak. Saya sendiri sering mendengar juga dokter beberapa produk kosmetik khusus bayi ya, kita berbicara mengenai khusus bayi ada tulisannya no alkohol, no perfume, no paraben. Itu berarti penting ya dokter untuk ketiga bahan itu? Jadi kalau untuk yang non alkohol sebenarnya yang alkohol itu bisa menyebabkan peningkatan dari tingkat kekeringan kulit dan kecenderungan untuk terjadinya alergi pada bayi tertentu. Itu bisa menyebabkan terjadinya kulitnya akan bermasalah seperti itu. Jadi kita harus, itu sebenarnya tadi kita harus mengetahui si adik bayinya ini bagaimana sebenarnya kulitnya si bayi seperti itu. Jadi kita akan memilih sesuai dengan jenis kulitnya si adik. Kalau misalkan tidak ada masalah ya sudah, tidak apa-apa yang mungkin yang ada alkoholnya atau apa itu tidak ada masalah, tapi memang diperuntukkan yang khusus bayi. Oke, tapi bagaimana kemudian seorang ibu baru atau new mom itu tahu jenis kulit bayinya dokter?
Tapi jangan dijawab dulu dokter, Oke. kita tahan, kita jeda azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya, dan kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Solusi Menuju Sehat. Dan pemirsa, kita masih membahas mengenai dampak kosmetik pada kesehatan kulit, masih bersama narasumber kita Dr. Asrawati Sofyan, MKes SPKK, yang merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Umum Tadulako dan juga di Klinik Karsa. Masih menyambung perbincangan kita tadi nih dokter. Tadi saya sempat bertanya ya, bagaimana seorang new mom atau ibu yang baru punya baby ini tahu gimana jenis kulit bayinya? Bayinya, iya. Jadi sebenarnya kalau untuk lihat jenis kulitnya, sebenarnya kan kalau untuk bayi, apalagi yang tidak pernah terpapar dengan dunia luar, dunia luar, otomatis kulitnya pasti bukan normal juga ya. Tapi kita bisa lihat dari tekstur kulitnya adik. Karena memang ada beberapa bayi yang memiliki kulit yang bermasalah atau kecenderungan terjadinya alergi itu ada, tapi tidak semuanya. Makanya pada saat kita si bayinya tetap penggunaannya tetap jangan menggunakan produk-produk yang bukan khusus untuk bayi. Jadi tetap kita akan menggunakan produk khusus bayi. Kemudian kita bisa lihat biasanya untuk masalah pada kulit bayi itu yang kecenderungan untuk terjadinya alergi atau atopi itu biasanya kita akan lihat di usianya bayi itu sekitaran 6 bulan. Itu kalau misalkan dia memang ada kecenderungan alergi terhadap suatu makanan. Itu kita bisa lihat di situ. Tetapi dalam masa 0 bulan sampai 6 bulan biasanya yang paling sering itu adalah orang sebut biasanya biang keringat. Nah, gerah ya? Iya, gerah, biang keringat biasanya memang permasalahan yang paling sering pada bayi ya. Otomatis kalau seperti itu biasa kita memang harus melakukan istilahnya kita mensterilkan, bukan mensterilkan ya, tapi menjaga suhu di sekitar si bayi. Jangan terlalu dingin, jangan juga yang terlalu panas seperti itu. Karena kan memang untuk bayi sendiri struktur kulitnya belum sempurna. Otomatis untuk yang seharusnya dia mengeluarkan keringat, tapi dia tertahan seperti itu. Jadi tidak semuanya bisa mengeluarkan keringatnya seperti itu, tidak sempurna. Jadi makanya untuk bayi sendiri ya otomatis harus menggunakan produk-produk yang khusus bayi seperti itu. Nah itu tadi pemirsa sedikit kita membahas pemilihan kosmetik khusus bayi ya, dan kita masih akan berdiskusi juga mengenai kosmetik-kosmetik lainnya, dan tapi saya akan lebih spesifik nih di kosmetik rias. Kayaknya ini juga jadi topik yang ditunggu-tunggu para pemirsa di rumah. Dan jika Anda memiliki pertanyaan sampai di sini pemirsa, silakan masuk di line interaktif kami melalui nomor telepon 0451 452 414 ataupun di 0813 9076 2685. Silakan Anda tanyakan apa saja mengenai kesehatan kulit, terutama yang merupakan Anda pengguna kosmetik. Silakan tanyakan langsung dan berkonsultasi dengan Dr. Asrawati Sofyan. Pemirsa dan juga dokter, kembali ya kita berbicara mengenai kosmetik. Kayaknya kosmetik atau make up gitu ya, kosmetik rias ini banyak sekali digunakan kaum wanita nih. Tidak hanya kaum wanita tapi juga para pekerja penampil industri kreatif juga sering menggunakan ini dan kemudian membawa dampak. Nah, dampak positif, ada dampak negatif ataupun merusak, ada yang merusak ataupun merawat seperti itu ya dokter. Kalau untuk kosmetik sendiri, kosmetik rias terutama seperti itu, apa saja sih dampak yang ada untuk kulitnya kita, untuk kulit pengguna? Jadi biasanya kalau untuk kosmetik rias yang paling sering itu memang yang disebut dengan dermatitis kontak atau eksim. Entah itu dia si produknya memberikan tampakan iritatif pada kulitnya pasien, ataukah memang si penggunanya yang memiliki alergi terhadap suatu bahan pada produk itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa menyebabkan juga ada yang biasa disebut dengan akne atau jerawat. Nah ini yang paling sering, yang paling sering dampak pada kulit, terutama yang
rias. Jadi memang ada beberapa produk yang bisa menyebabkan terjadinya akne atau jerawat. Nah ini memang harus kita lihat pemilihannya. Yang tadi saya bilang memang kosmetik sendiri ada beberapa yang memang kita khususkan untuk produk sehari-hari. Kemudian ada yang khusus untuk memang kalau untuk acara-acara tertentu. Ya, jadi memilihnya ini sebenarnya itu juga akan sesuai dengan jenis kulitnya kita. Kalau untuk yang kulit normal ataupun juga kulit yang kering biasanya tidak terlalu rewel untuk pemilihan kosmetiknya. Yang agak bermasalah adalah kulit yang kondisinya berminyak ataupun juga yang campuran, karena memang walaupun sebagus apapun kosmetiknya, tetap pada saat dia menggunakan kosmetik terutama lebih dari 8 jam tanpa menghapus, tanpa melakukan pembersihan secara rutin, itu yang bisa awalnya mungkin cuma komedo aja. Itu. Kemudian komedo lama-lama karena penyumbatan dari kelenjar minyaknya otomatis akan menyebabkan munculnya jerawat. Oke, ini sering saya alami juga dokter ya. Kalau habis kerja gitu ya, sampai malam larut, kayaknya itu malas sekali untuk menghapus makeup, membersihkan wajah, dibawa tidur dan paginya pasti udah ada jerawat. Mungkin pemirsa di rumah juga pernah mengalami. Tapi ternyata penggunaan kosmetik 8 jam di wajah itu tidak baik ya. Sebenarnya begini, itu tadi saya bilang kalau misalkan dia kulitnya normal ataupun juga kering sebenarnya 8 jam itu memang dalam kondisi seperti itu mungkin masih bisa ditolerir oleh kulitnya. Tetapi dalam kondisi misalkan dia kulitnya berminyak, kemudian dalam suasana istilahnya di lingkungan yang tidak bagus, maksudnya udara yang panas, kemudian tingkat mungkin dia menggunakan AC ya dalam pada saat kita beraktivitas, itu bisa menyebabkan tekstur kulitnya kita kan menjadi lebih kering. Seperti itu. Jadi makanya apalagi kalau misalkan dia notabene pekerjaannya di luar ruangan. Saya rasa untuk penggunaan kosmetik rias itu diminimalkan saja. Apalagi sekarang kita menggunakan masker. Nah, sebenarnya masker ini biasanya memberikan dampak juga. Ya, memberikan dampak juga pada kulitnya kita, terutama di daerah yang tertutup masker, seperti itu. Oke, sempat juga di episode sebelum-sebelumnya kita membahas mengenai akne. Iya, akne karena masker, mas akne. Oke, nah selain akne atau jerawat dan juga eksim, apalagi biasanya dokter yang sering ditemui dampak-dampaknya? Iya, yang biasanya ada juga yang fotosensitif. Jadi kecenderungan kulitnya yang mungkin terlalu sering, biasanya ini yang paling sering ini adalah penggunaan yang kandungannya pelembab. Jadi memang ada beberapa jenis pelembab itu dia pada saat dilakukan penggunaan secara terus-menerus, misalkan pada dari usia remaja sampai pun juga dia dewasa, biasanya dia untuk sensitif terhadap cahaya, terutama sinar matahari. Jadi pada saat dia keluar atau terpapar dengan sinar matahari memberikan dampak kulitnya yang lebih mungkin kemerahan, seperti itu bisa juga, walaupun memang jenis kulitnya atau tekstur kulitnya memang memiliki masalah, seperti itu. Jadi ada juga yang seperti itu. Oke, berarti tidak serta-merta menggunakan pelembab setiap hari itu cocok gitu, maksudnya bagus dokter? Bagus, iya. Jadi sebenarnya kita harus lihat, kalau misalkan untuk orang dewasa, untuk pemberian pelembab biasanya kita diminimalkan aja. Jadi fungsi dari pelembab itu untuk menjaga saja tingkat kelembapannya si pemakai. Jadi bukan untuk meningkatkan, seperti itu. Enggak fungsi kalau kita mau meningkatkan, karena yang harus kita rawat adalah kita mempertahankan tekstur kulitnya kita seperti itu. Nah, tapi kalau pada kita di usia lanjut, di usia lanjut ini memang harus peningkatan untuk penggunaan moisturizernya atau pelembabnya itu harus lebih ditingkatkan, karena memang pada saat usia lanjut semua penurunan dari fungsi kulitnya akan menurun. Nah, pada saat dia menurun otomatis kelembapannya, strukturnya, semuanya ya itu akan menurun. Jadi otomatis kita harus memberikan tambahan dari luar. Makanya di usia lanjut itu pelembab itu lebih disarankan dibandingkan pada saat dia remaja ataupun juga yang si dewasa. Kecuali tadi ya, maksudnya kalau misalkan dia dia bekerja di suasana yang panas ya. Udara yang panas, kemudian yang ber-AC, otomatis dia harus pelembabnya, kalau misalkan kulitnya normal, dia akan
tingkatan moisturizer-nya harus ada lebih meningkat seperti itu. Harus pelembab dulu Iya. sebelum menggunakan foundation dan lain-lainnya. Karena itu akan menentukan juga suasana di luar, kita akan menentukan juga tingkat kekeringan kulitnya kita. Oke, berarti ketika kulit kita sudah istilahnya kering, Ya. lalu kita normal, lalu kita beraktivitas di luar yang panas, apakah itu perlu pakai pelembab yang banyak juga atau tidak, dokter? Karena suasana yang panas, cuaca yang panas, kemudian di dalam AC, ruangan ber-AC itu akan meningkatkan kekeringan kulitnya kita. Otomatis penggunaan moisturizer lebih disarankan. Oke. Ini jadi catatan pribadi saya juga nih, dokter. Iya. Dan mungkin juga pemirsa di rumah ingin menanyakan mengenai misal produk-produk apa saja yang cocok untuk Anda, apakah pelembab dan lain sebagainya, silakan langsung berkonsultasi dengan dokter kami di 0451 452 414 ataupun di 0813 9076 2685. Masih menyambung nih, dokter, selain eksim, acne, fotosensitif, masih ada lagi tidak yang sering dijumpai dampak-dampaknya? Ya, kalau untuk yangannya memang sekitaran itu saja. Jadi kalau untuk eksim kan ada beberapa macam ya untuk penderita dengan itu. Maksudnya kondisi kulitnya akan bermacam-macam, kecuali kalau memang bukan dari si kosmetiknya, tapi memang dari struktur kulitnya. Misalkan pada beberapa pasien yang memiliki kecenderungan untuk sebum yang meningkat, biasanya kita ada sebut dengan dermatitis seborrheic. Nah, itu juga bisa terjadi, bukan juga karena kosmetik. Jadi istilahnya kalau untuk kosmetik ya palingan di sekitaran itu saja, eksim, kemudian acne, photosensitized itu. Tunggu, dokter, mungkin pemirsa di rumah ada yang belum begitu paham nih eksim. Boleh dijelaskan sedikit saja eksim tuh? Oke, jadi untuk eksim sendiri biasanya kalau di dunia kedokteran biasanya kita disebut dengan dermatitis kontak ya. Jadi dermatitis kontak ini sendiri kita akan membagi menjadi dua. Jadi ada yang disebut dengan karena dermatitis kontak karena alergi ataupun juga karena iritan atau iritatif. Jadi kalau misalkan yang disebut dengan dermatitis kontak, jadi misalkan si pasien menggunakan kosmetik kemudian dalam perlangsungannya dia mungkin, atau misalkan yang paling sering itu adalah cat rambut. Ya. Jadi cat rambut menggunakan baru pertama kali menggunakan cat rambut, kemudian tidak lama setelah penggunaan cat rambut, mungkin tidak sampai 1 hari, kemudian kepalanya mungkin kelihatan merah, rasa gatal, rasa sakit. Iya, itu bisa jadi iritan atau bisa mengarahkan ke alergi. Seperti itu. Jadi kalau untuk yang iritan sendiri biasanya lebih difokuskan bahan-bahan yang memiliki tingkatan tadi, contohnya alkohol. Nah, kalau misalkan ada beberapa kosmetik yang mengandung tingkatan ada alkohol, biasanya untuk kulit yang normal biasanya akan lebih sensitif, lebih iritatif, apalagi penggunaannya sesering mungkin. Nah, itu bisa menyebabkan iritatif pada kulit pasien. Seperti itu. Jadi memang tergantung dari individu dengan kosmetik yang digunakan. Selain eksim, acne, fotosensitif, saya juga ingin bercerita sedikit nih, dokter. Dulu saya pernah mengalami iritasi, mungkin entah apa ya namanya ya, di daerah bawah mata itu karena saya mensinyalir sendiri karena penggunaan perawatan wajah yang begitu banyak. Jadi kulit di bawah mata saya ini sampai warnanya putih. Iya. Seperti itu kondisi yang bisa disebabkan juga oleh produk di wajah. Bisa. Tadi saya sudah sebutkan bahwa memang kalau seperti itu biasanya kita kecenderungan ke dermatitis kontak iritan. Jadi dermatitis kontak iritan ini bisa gambarannya yang bisa kelihatan di kulit itu bisa merah atau mungkin juga hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi misalkan warnanya lebih gelap daripada warna kulit. Kemudian bisa jadi hipopigmentasi atau warnanya yang lebih pucat. Tadi misalkan contohnya lebih putih daripada kulit yang normal. Itu bisa karena itu kosmetiknya. Mungkin kandungan dari kosmetiknya mungkin normal, tetapi yang disalah adalah pada saat penggunaannya. Pada saat penggunaannya yang salah? Pada saat penggunaannya maksudnya yang seharusnya cuma 1 kali atau mungkin 1 kali seminggu, tapi digunakan sesering mungkin. Itu kan bisa menyebabkan terjadinya iritatif pada kulit. Betul, istilahnya kulit saya sempat overdosis gitu ya, dokter. Bisa jadi. Karena kan kulitnya normal, Bu Ayu ini kulitnya normal. Kulitnya normal, tapi udah kebanyakan produk jadi hipopigmentasi. Hipopigmentasi Ya.
Oke, nah biasanya dokter ketika orang-orang mengalami dampak-dampak kesehatan yang tadi Ya. ya, akne, eksim atau fotosensitif itu apa saja sih yang harus dilakukan oleh orang-orang dengan penderita dampak atau kelainan kulit seperti ini, apa saja yang harus dilakukan? Ya, sebenarnya kalau misalkan terjadi beberapa kondisi kulit yang dengan tadi mungkin dermatitis atau eksim, kemudian akne dan fotosensitif, sebenarnya kan ini kalau misalkan dia disebabkan karena kosmetik, yang harus diketahui adalah mereview kembali, memfollow up kembali kosmetiknya. Apakah yang pertama kosmetiknya betul enggak untuk kulit saya? Seperti itu. Oke. Apalagi kalau baru pertama kali digunakan. Kalau untuk pertama kali digunakan harus hati-hati. Hati-hati bagaimana penggunaannya, kemudian berapa kali digunakan setiap harinya, apakah cukup satu kali saja, ya, ataukah harus berulang kali. Itu harus diperhatikan. Saya kira di setiap kemasan juga ditentukan ya untuk petunjuk pemakaiannya. Beberapa justru yang sering ditemukan dan menjadi keluhan masyarakat ya, di produk kesehatan, apalagi kalau rias ya, kosmetik rias itu tidak ada dokter anjuran pakai yang istilahnya cocok sebenarnya dengan kita, dengan pengguna. Jadi sebenarnya di kosmetik sebenarnya kan sudah tertulis di kosmetik rias, terutama untuk yang kayak foundation, kemudian bedak tabur, ataupun juga jenis-jenis BB cream ya, itu kan memang sudah tertulis itu untuk kulitnya. Oke, iya biasanya hanya cukup tertulis kulitnya aja nih. Saja. Tapi kalau untuk tata rias, untuk dekoratif sebenarnya tidak ada masalah sih untuk penggunaannya berapa kali, tidak ada masalah karena memang dia bukan untuk perawatan kulitnya. Yang tadi saya maksudkan adalah jika kosmetiknya memang untuk perawatannya kulit kita. Jadi kalau untuk rias tidak ada masalah, maksudnya berapa kali pemakaian atau apa itu tidak ada masalah. Seperti itu. Oke, berarti kosmetik rias tidak ada masalah, namun yang perlu diperhatikan untuk kosmetik perawatan. Kosmetiknya untuk jenis kulitnya jenis kulit apa? Itu yang digunakan untuk kita kan seperti itu. Oke, selain tadi mengetahui jenis kulit, nih apakah ada bahan-bahan yang harus kita perhatikan juga dokter untuk penyembuhan dari gangguan-gangguan kulit tadi yang disebabkan oleh kosmetik? Oke, jadi setelah kita mengetahui jenis kulitnya kita, kemudian kosmetik kita yang apa yang kita gunakan, jadi kalau misalkan kita mencurigai memang karena kosmetik A yang kita gunakan, misalkan pada akne, setidaknya kalau untuk akne sih sebenarnya kita harus menghindari dari pemakaian kosmetik itu. Itu yang harus pertama kita harus lihat. Jadi jangan lagi kalau misalkan sudah pemakaian sudah 1 minggu, kemudian beruntusan atau komedonya atau jerawatnya tambah parah tetap digunakan, ya itu harus hati-hati. Jadi setidaknya harus dihilangkan pemakaiannya si kosmetiknya, kecuali kalau misalkan pada saat pemakaian mungkin hari pertama saja yang muncul, tapi hari kedua, hari ketiga tidak ada yang muncul. Itu kemungkinan mungkin dari aktivitas dari si pasiennya, si penggunanya. Jadi itu bisa kita lihat apakah sudah betul kita gunakan ini kosmetiknya, apakah memang pada saat itu kita tidak ada lagi beraktivitas yang berat. Karena itu bisa juga menyebabkan terjadinya komedo-komedo di wajahnya kita. Oke, setelah itu ada lagi dokter? Kalau sebenarnya itu saja sudah cukup. Kita akan mendeteksi. Kalau misalkan memang berlanjut ya sudah, berarti harus segera berkonsul. Iya, harus berkonsultasi ke dokter. Oke dokter, tapi ada tadi satu kalimat yang cukup menarik perhatian saya. Tadi dokter menyebutkan kalau biasanya misal 1 hari atau 2 hari itu sudah menyebabkan akne, jerawat, ya ataupun beruntusan, ya jangan dilanjutkan seperti itu ya. Nah, tapi ada satu istilah yang biasanya sering kita dengar nih, buat orang yang suka pakai skincare wajah ya biasanya, ataupun kosmetik di wajah, purging. Jadi ketika kita baru biasanya memilih skincare atau kosmetik di wajah, lalu digunakan, cukup ditolerir akne yang muncul karena katanya itu purging, dia membersihkan, mengeluarkan apa gitu yang di wajah, jadi itu normal. Apakah itu betul dokter? Oke, jadi sebenarnya kita harus lihat dulu
Apakah memang dia jenis kosmetiknya untuk pembersihan ataukah memang jenis kosmetiknya untuk dekoratif. Saya rasa kalau untuk yang dekoratif dia tidak akan tidak akan bisa menyebabkan istilahnya mengeluarkan aknenya dulu baru mengalami penyembuhan, itu tidak akan bisa. Kecuali kalau memang dia kosmetiknya untuk perawatan kulit. Ya, terutama biasanya memang ada beberapa produk yang disinyalir, maksudnya beberapa terutama yang pembersih dan untuk penipisan kulit itu biasanya memang karena kulitnya kita kan 28 hari itu sudah terkupas istilahnya ya, desquamasi. Jadi pertumbuhan kulitnya kita itu biasanya setiap 28 hari terganti pembentukan lagi. sel kulit Ya, baru. pembentukan sel kulit baru sekitaran 28 hari. Jadi memang pada saat setelah 28 hari memang sebaiknya kita harus melakukan pembersihan atau penipisan atau exfoliating pada kulitnya kita. Jadi memang ada beberapa produk yang penggunaannya misalkan untuk pembersih. Biasanya ada kandungan exfoliatingnya. Nah, pada saat kita menggunakan exfoliating, pembersih dengan menggunakan exfoliating, kita tidak menyarankan untuk penggunaannya setiap hari. Ya, jadi sebaiknya penggunaannya setiap 1 minggu sekali saja. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dia terus menerus menggunakan dengan exfoliating, otomatis pasti kulitnya akan bermasalah. Entah apa yang muncul. Mungkin iritatif, ya iritatif bisa kemerahan, bisa muncul jerawat pun juga seperti itu. Tapi kalau misalkan pakai terus aja nih, kalau misalkan 1-2 hari muncul komedo, kemudian atau komedo atau jerawatan, tetapi pada hari ketiga, 4 dan seterusnya tidak, ya mungkin tidak ada masalah. Mungkin pada saat hari pertama dan kedua, mungkin dia lagi yang pertama, apalagi kalau perempuan ya, pada saat menjelang haid, bukan karena kosmetiknya yang bisa bermasalah. Kemudian yang kedua aktivitasnya, kalau misalnya aktivitasnya dia tadi dia mengeluarkan keringat dan menggunakan kosmetik di wajahnya, otomatis kan terjadi penyumbatan. Itu yang bisa menyebabkan terjadinya komedo. Jadi yang saya bilang tadi 1-2 hari ya kita lihat, tapi kalau misalkan dia semakin kita pakai kosmetiknya, loh kok sampai 1 minggu ini jerawatnya muncul terus, nggak berhenti. Nah, itu kita harus hati-hati dengan penggunaan kosmetiknya. Oke, bisa langsung dikonsultasikan begitu, dokter? Bisa. Atau dihentikan saja ya, dulu? kalau misalkan nggak sempat ke dokter, ya sudah dihentikan kosmetiknya, lakukan pembersihan secara maksimal di kulit wajahnya. Kemudian nanti kalau sudah ada waktu ya sudah harus segera dikonsultasikan ke dokter. Oke, menarik sekali pemirsa informasi yang kita dapatkan nih dari Dr. Asrawati Sofyan. Dokter, sebelum ditutup, saya ingin mengulik salah satu mitos nih ya, mengenai kosmetik rias atau make up nih. Banyak sekali kita dengarkan di internet ataupun di keseharian kita, bahwa kalau kita lebih dini menggunakan make up, itu pasti wajahnya lebih gampang cepat tua. Betul nggak sih itu, dokter? Iya, kalau untuk tuanya ya tergantung kulitnya ya, maksudnya kalau untuk make up sendiri kan dia istilahnya cuma nempel aja di kulit, dia tidak akan memberikan pengaruh yang banyak untuk kulitnya kita, kecuali kalau memang dia memakaikan kosmetik yang sebagai perawatan kulitnya. Mungkin sebelum pemakaian kosmetik dia menggunakan moisturizing atau pembersihan, itu kan pasti akan membantu struktur kulitnya kita. Jadi kalau untuk rias sendiri pun juga dia tidak akan memberikan dampak yang maksimal ke struktur kulitnya kita, karena dia cuma sebagai hiasan saja, dia cuma ada di daerah permukaan kulitnya kita saja. Penyerapan sampai ke dalamnya itu juga minimal seperti itu, kecuali dia menggabungkan dengan kosmetik yang memang untuk perawatan kulitnya kita. Saya rasa dengan penggunaan kosmetik rias tidak akan mempengaruhi dia akan semakin tua atau semakin muda, tetapi dengan perawatan kulit, kosmetik yang perawatan kulit, otomatis dia tidak akan menjadi tua, tetapi dia akan, bukan juga awet muda ya, maksudnya dia akan mempertahankan struktur kulitnya, jadi tetap dengan kulit yang sama, dengan usia yang mungkin bertambah. Oke, berarti mitos atau fakta, dokter? Mitos ya? Mitos ya. Sudah terjawab ya pemirsa, mitos tuh katanya. Tapi satu lagi nih dokter, mengenai kosmetik rias atau make up. Dari sisi kedokteran sendiri, apakah ada umur tertentu di mana dianjurkan ketika umur segini tuh kita baru bisa mulai menggunakan make up, atau terserah dari umur berapa saja boleh pakai?
Oke, jadi sebenarnya tadi kita harus tahu memang untuk make up-nya sendiri untuk apa. Kalau misalnya tiba-tiba nih adik bayinya masih umur bukan bayi ya, balita mungkin Balita, ya, oke. mau foto untuk majalah atau tabloid seperti itu kemudian dirias sedikit itu Sebenarnya nggak nggak ada apa-apa. masalah, nggak ada masalah. Yang penting jenis kosmetik yang digunakan memang aman untuk Oke. anak-anak. Karena kan memang untuk di kosmetik sendiri walaupun memang sedikit, tetapi memang ada yang khusus untuk anak-anak. Atau kita bisa memilihkan kandungannya yang bukan untuk kulit berminyak, tapi untuk yang kulit kering ataupun juga kulit normal. Seperti Oke, kayaknya bisa jadi topik berikutnya nih, Iya. kosmetik yang cocok untuk bayi. Tapi Silahkan. dokter sayang sekali waktu Iya. kita sudah sampai di sini. Sebagai penutup boleh diberikan kesimpulan maupun pesan-pesan kepada pemirsa di rumah, silakan. Oke, jadi untuk pemakaian kosmetik sendiri yang harus kita perhatikan adalah kita harus tahu kosmetiknya ini kita gunakan untuk apa. Apakah memang untuk perawatan kulitnya kita ataukah sebagai kosmetik sendiri. Kemudian pemilihan kosmetik harus kita dasarkan sesuai dengan dirinya kita sendiri. Baik itu usianya kita harus disesuaikan ya, usia muda, tua atau usia muda ataupun juga tua. Kemudian yang kedua adalah jenis kulitnya kita. Jadi pemilihan kosmetik harus juga kita dasarkan kepada jenis kulitnya kita, apakah dia kulit kita kering, berminyak, ataupun juga normal. Mungkin itu Oke, saja. terima kasih Dr. Asrawati Sofyan, MKes SPKK yang sudah menemani dan berbagi dengan kita selama 1 jam ini. Semoga bertemu kembali dan sehat Iya, selalu dokter. Tuhan. Dan pemirsa di rumah, terima kasih Anda sudah menyaksikan Solusi Menuju Sehat. Saksikan terus Solusi Menuju Sehat setiap hari Senin pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Saya Ayu Porotua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.